Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini salah satu paket yang baru datang, tapi bukan drone. Ini adalah salah satu mainan anak-anak dan menurut saya seru juga sih. Harganya murah. Nah, kita coba unboxing ya, kira-kira mainannya seperti apa. Karena gini, dari kemarin saya agak sedikit ini ya, mau nerbangin drone berapa kali gagal terus karena kondisi anginnya hujan terus, kondisi hujan dan anginnya kenceng terus. Akhirnya ya udahlah, daripada saya nggak mereview sesuatu, coba saya beli mainan ini ya. Harganya 100 ribuan. Nah, kita langsung buka. Nah, waduh, butuh usaha keras untuk unboxingnya ya. Nah, ini dia. Oke, ini adalah yang lagi rame menurut saya. Mainan ini harganya murah, kecil, tapi menarik teman-teman. Nah, ini adalah mini RC forklift. Nah, bisa lihat ya. Ini bisa di ukurannya banding 1/64 ya kalau nggak salah ya. Oke, ukurannya kecil, bahannya alloy, bisa dioperasikan menggunakan handphone, juga remote ya. Mantap ini, serius. Oke. Frekuensinya 2,4 GHz. Oke, skala mini ya, 1/64 ya. Ini nggak kelihatan. Usianya 6 tahun ke atas. Nah, saya kan udah 6 tahun ke atas ya. Oke, kita langsung unboxing. Kira-kira paketnya seperti apa? Nah, ini dia teman-teman. Oh. Wis, yang pertama. Mantap. Jadi di dusnya ini ada manual book ya. User manual penggunaan ya. Panjang banget. Oke, kita simpan. Kemudian ada juga toolnya seperti ini teman-teman. Ini ada, kita buka ya, kira-kira apa aja. Nah, wow. Nah, ada chargernya Type C. Oke, ini USB. Kemudian ada juga bagian-bagian part dari ini ya, dari RC-nya ya. Ada baterainya juga ternyata. Baterai buat nanti, saya belum tahu nih buat apa nih. Kemudian ada juga part-part kecil seperti ini. Ya. Nah, saya coba lihat. Tuh, kecil-kecil, alloy ya, betul-betul alloy. Aluminium kayak alloy gitu ya. Mantap. Walaupun saya pikir tadinya plastik, ternyata bukan plastik ya. Oke, kita coba langsung. Ada juga ini bagian, nah ini untuk apa nih? Nanti kita coba pelajari lah ya. Kemudian ada juga, nah ini ada perangkat juga ternyata. Perlengkapannya untuk permainan ini kita buka teman-teman. Mana nih bukaannya? Dirobek kali ya. Harus dirobek kali. Kita gunting aja deh. Nah, ini ada tanda rambu-rambu ya. Ada rambu-rambu licin apa nih. Kemudian ada juga caution, peringatan. Ada sorong. Terus dilarang ini ya, masuk pekerjaan, lagi progres pekerjaan. Jadi kayak informasi untuk ini ya, kerja proyek. Ini ada peringatan. Dan ini ada parkir. Lengkap banget ya untuk toolsnya. Keren. Nah, ini dia juga ada santulannya. Saya belum tahu nanti masang gimana. Pokoknya saya pretelin dulu semua ya. Nanti kita coba belajar masangnya. Nah, ini dia ada juga untuk ini pembatas jalan ya. Oke, atau untuk ini ya, supaya ini tanda ya, supaya pembatas lah ya. Kemudian ada juga serius bahannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, alloy ya, besi kayak gini ya, tuh keras, jadi bukan plastik, bukan ece-ece. Ini harganya cuma 100 ribuan.
Dan ini bisa naik turun, nanti kita coba lihat. Oh, ini bisa belok kiri kanan. Ini di bagian belakang ya, persis kayak forklift beneran ya. Oke, bannya seperti ini. Depan agak lebih besar dibandingkan belakang ya. Betul-betul replikanya ya, desainnya betul-betul mirip banget dengan aslinya. Oke, kita lanjut ke ini dia. Oh, ini kayak ini ya, untuk ngangkut ya, gandengan gitu. Mungkin nanti bisa dihubungkan ke sini ya. Oke, saya belum paham nih, nanti kita coba seperti ini kayaknya. Tapi nyangkutnya di mana belum tahu nih. Oke, ini gandengan untuk ngangkut barang ya. Dan berikutnya ada remote-nya seperti ini. Remote-nya kecil banget. Ini kayaknya ada tools, ada ini juga ya, ada pentilannya, tapi ini belum dipasang. Oke, kita coba rangkai ya. Untuk komponen-komponen tadi kita rangkai menjadi suatu forklift yang betul-betul bisa dimainkan ya. Yuk, mantap ya. Nah, untuk cara makainya ternyata gini teman-teman. Ini ya, ini ada bagian depan bisa dipasang seperti ini untuk fungsinya mengangkat ini barang lah ya. Nah, ini tinggal digeser. Jadi di sini ada lubang sedikit dia untuk masukin ini ya teman-teman, tuh ya, kayak besi untuk ngangkatnya. Oke, atau juga bisa pilih salah satu ya, bisa pakai ini. Nah, ini nanti taruh di sini. Nah, ini bisa untuk ngangkat barang ya. Mantap, keren. Nah, atau bisa juga ini copot dulu. Kalau misalkan mau ngangkat barang model lain, ini kita copot dulu ya. Ini harus digeser dulu. Nah, ini baru bisa copot. Jangan dipaksain, nanti bisa patah ya. Ya kayaknya sih, tapi kayaknya kuat juga sih. Ini agak susah digeser. Digeser, wush. Nah, digeser dan dicopot. Nah, kemudian ini bisa taruh di sini ya. Nah, oke. Jadi bisa dua versi ya. Sama caranya tuh, bisa dua versi. Nah, kemudian di belakang ini ternyata juga bisa buat gandeng ini nih teman-teman. Nah, tapi harus dibuka dulu ininya. Nih ada murnya, kita coba buka. Ya, sayangnya RC ini nggak dilengkapi dengan ini ya, obeng. Saya lihat nggak ada obengnya. Ini kita buka, jatuh. Kemudian pasang ini. Nah, ini buat cantolannya teman-teman. Buat cantolannya sebentar. Nah, ini pas dipasang. Oke, sudah dipasang nih. Oke, ini buat pengait ya, pengait ke bagian derek yang di belakang seperti ini. Nah, ini dia udah jadi ya. Jadi bisa untuk forklift, untuk ngangkat barang, bisa juga untuk gandeng barang. Ini lengkap banget ya, harga sekian, ini harga 100 sekian udah lengkap banget dengan tools-toolsnya. Oh ya, satu lagi ternyata ada yang menarik. Ini juga dilengkapi dengan dus ya. Tadi saya pikir apa ini dus? Ternyata ini seolah-olah kayak barang yang mau diangkut ya. Nah, tinggal kita lempit aja kayak gini. Mantep banget ya, ini betul-betul kayak real ya. Perlengkapannya lengkap banget nih, seperti ini. Jadi kayak seolah-olah ini barang yang mau diangkut ya. Jadi udah lengkap banget. Saya versi yang lengkap, dan ini udah lengkap banget. Tuh, ada dua box ya yang nanti akan diangkat oleh forklift ini. Oke, kita langsung cara menggunakannya ya. Untuk baterai remote, nah baterai tadi gini, ini udah saya pasang nih. Saya buka dulu ya. Nah, posisinya gini. Jadi baterai yang tadi itu buat remote. Cara masuknya seperti ini nih. Nah, tinggal kita coba masukin. Ini cara ngidupin matinya. Ini matiin, tekan aja agak lama ngidupin. Oke. Terus untuk eskapatornya, forkliftnya, ini ngidupinnya dari sini teman-teman. Nah, tuh ada suaranya. Keren ya. Nah, ini bisa dimatiin teman-teman. Ini ada beberapa tombol bisa kita gunain. Contohnya ini ada suaranya. Tuh. Ini naik nih, ini naik. Oke. Keren ya. Ini turun. Oke, dia forkliftnya turun sendiri tuh.
ya. Mantap. Kemudian ini ada juga menu yang dia secara otomatis dia akan jalan sendiri ya, sesuai dengan sistem yang udah dibuat di aplikasinya nih. Contohnya gini, tekan, nah dia akan jalan sendiri, maju mundur, belok kiri kanan. Nah ini ada tombol ini ya, kayak untuk latihan gitu ya. Oke, dia otomatis tuh, saya matiin. Oke, kemudian ini juga untuk speed ya, ini ada 3 kecepatan teman-teman. Ini speednya tekan, ini kecepatan udah ganti ya, cuma memang nggak ada bunyi indikator apa-apa, jadi nggak kelihatan. Mungkin kalau dijalanin langsung kelihatan posisinya, jalannya cepat atau agak lambat nih. Nah ini dia untuk speednya ya. Dan ini teman-teman bisa gunakan untuk matiin suara nih, misalkan pengennya nggak pakai suara, tekan ini aja nih kan. Nah ini udah mati tuh. Oke, padahal ini nyala ya, tapi nggak ada background suaranya. Nah tombol ini lagi nih, ini untuk maju nih, mundur. Ini nggak bisa kiri kanan, nggak bisa ya, hanya maju mundur. Untuk belokin ini roda yang di belakang teman-teman, nih roda belakang nih tuh ya. Oke ya, ini nggak bisa maju mundur, hanya belok kiri kanan aja. Ini untuk maju mundur. Oke, udah paham ya teman-teman. Kita coba langsung jalanin langsung ya, yuk kita praktekin ya. Mantep. Sekarang kita coba simulasikan. Yang pertama hidupin dulu forklifnya tuh. Oke, kemudian remote-nya tekan agak lama ya. Nah, oke, dia udah ada suaranya. Ini suaranya nggak saya matiin. Forklifnya coba dinaik turunkan. Ini bisa naik tuh teman-teman, bisa turun ya. Oke, mantap. Kita coba ambil barang ini, pindahin ke sini ya. Oke, kita coba langsung majuin. Ini gunakan speed. Speednya kencang banget. Mundur. Kencang banget speednya. Oke, speed 1 aja ya. Nah, sambil diarahkan. Nah, tuh bunyi. Pas belok dia bunyinya lain. Kebablasan. Oke, mundur lagi, kita arahkan sini, mundur lagi. Nah, mundur. Waduh, ini sopirnya kurang ini ya, kurang mahir ya. Oke, maju langsung masuk. Oke, kita coba naikkan, angkat, mantap. Oke, kita mundur dulu sambil cari posisi untuk masukin ke dalam angkutan ini ya, gandengan ya. Oke, terus kurang, maju lagi, pelan-pelan aja, naikin, kayaknya kurang naik. Udah mentok ternyata. Siap, kita mundur. Nah, tinggal ini udah bisa teman-teman, tuh udah bisa dipindahin ya, mantep ya. Kemudian ini bisa diangkut pakai ini nih teman-teman, nih kita cantolin nih ya. Seru sih buat main-main iseng ya. Ini tambah 2 deh, tambah 1 lagi ya, seolah-olah ini udah diangkut. Nah kita coba turunin dulu forkliftnya sebentar, forkliftnya. Oke, kita turunin. Nah, baru dibawa ya, barang yang udah tadi dinaikkan kita bawa. Oke, mundur. Oke, selesai. Ya. Oke, mantap. Mantap ternyata teman-teman, forklift mainan yang ukurannya mini. Tadi kalau dilihat ini bandingnya banding 164 ya. Betul-betul bahannya alloy ya, betul-betul besi. Dan ini menurut saya sih betul-betul replika, desainnya betul-betul sama ya. Dan fungsinya pun sama. Ini bisa naik turun tadi ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini juga bisa belok dari belakang. Dan ini
ditambah dengan aksesoris-aksesoris lainnya yang bikin permainan ini seru ya. Ini menurut saya sih bagus sih buat anak-anak, daripada main handphone terus ya. Kasih aja mainan kayak gini, pasti seru dia. Pasti lupa tuh handphone ya. Oke, mantap. Jangan lupa teman-teman. Hari ini bukan drone yang saya review ya, hanya mainan anak-anak, tapi menurut saya tidak ada salahnya. Ya menarik juga untuk hiburan ya. Oke, untuk anak-anak supaya lebih kreatif ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe. Mantap ya.